bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Banyak orang mengajukan pertanyaan, apa yang sungguhnya dipikirkan oleh Yesus? Apakah Yesus mengajarkan agar para muridnya tidak jujur? Apakah Yesus mengapresiasi ketidakjujuran? Dan bagaimana kalau dengan demikian ajarannya tidak bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan sebelumnya dan sesudahnya? Di antara para ahli kitab suci, mereka pun mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda karena tangkapan mereka tentang maksud Yesus itu pun tidak semudah mereka memahami alur-alur pikiran Yesus dalam sabda-sabda sesudah dan sebelumnya. Mencoba untuk menelusuri pemahaman ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian sebuah cara Yesus yang sederhana, yang punya fokus, dan kita harapkan dengan cara seperti itu akan lebih mudah bagi kita untuk menangkap dan menjalankan apa yang mau dipesankan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, catatan yang pertama, kita lihat mulai dari kitab Kejadian bab 1 dalam kitab Penciptaan. Allah mengaruniakan, Allah memberikan kepada manusia kehidupan dan menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk mengolah dan menjaganya. Ini misinya. Jadi manusia ditempatkan oleh Allah di dunia ini. Bapak Ibu ditempatkan di dalam masyarakat ini. Allah bermaksud Bapak Ibu mengolah dan merawatnya, menjaganya. Ini poin penting. Di situ ada macam-macam bentuk tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Hidup kita sendiri, keluarga, komunitas, masyarakat, kelompok-kelompok di mana kita hadir. Dan di situ Allah menghendaki agar kita dengan cerdik mengembangkan kehadiran kita itu berguna bagi orang lain, berguna bagi keselamatan orang lain. Yang kedua, ada catatan. Barangkali terjemahan sebagai bendahara itu kurang persis seperti yang dikehendaki di dalam teks kitab suci bahasa asli. Kalau bendahara di dalam bahasa Indonesia biasanya dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab mengenai keuangannya. Dalam terjemahan yang lain sampai yang bahasa Inggris yang paling dekat gitu, yang paling gampang untuk kita, itu diterjemahkan steward. Dalam teks aslinya mau mengatakan, kalau diterjemahkan yang lebih gampang, itu pengurus harta benda. Ya, pengurus harta benda tuannya. Ada latar belakangnya, biasanya pengurus harta benda ini atau manajer harta benda ini adalah orang kepercayaan yang sudah
sangat dekat dengan keluarga. Biasanya sudah hidup, bahkan sejak kecil hidup bersama dengan tuannya. Lalu karena hidupnya baik, sudah dididik, diberi kepercayaan, lalu diberi kepercayaan lebih lagi untuk mengurus harta benda tuannya. Justru karena pola relasinya itu sudah dimulai dari sejak kecil. Jadi bukan seperti bendahara di dalam organisasi-organisasi di tempat kita, dalam masyarakat Indonesia, yang bisa entah volunteer, sukarela, entah dibayar. Tetapi tugasnya adalah mengelola harta benda itu, tidak hanya soal keuangan. Nah, di sini letaknya. Tugasnya adalah pengurus harta benda adalah bertanggung jawab pada pengelolaan milik tuannya itu. Di sana juga ada nuansa, ada isi, dalam bahasa Inggris disebut generate income. Kemampuan untuk dengan penataan itu menghasilkan pendapatan yang lebih lagi. Itu salah satu tugasnya. Jadi berhasil mendatangkan pemasukan lebih lagi dengan pendaya gunaan harta benda itu ditata sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa, entah investasi di mana atau ya, sehingga punya income lebih. Itu dua latar belakang yang barangkali membantu kita. Dan yang diharapkan dari seorang pengurus harta benda ada dua. Jujur setia dan cerdik. Jadi kualitas utama itu adalah jujur setia dan cerdik. Ini kualitas pengelola harta benda yang baik. Nah, sekarang sebelum masuk ke kitab suci, saya ingin bercerita sebuah pengalaman yang kecerdikan yang lucu dalam konteks rohani. Ada seorang biksu yang mempunyai wihara, dan di dalam wihara itu ada novis atau santri kecil-kecil gitu ya, yang hidupnya mengikuti atau dididik oleh para biksu senior, dan terakhir tentu dididik oleh biksu penanggung jawab umum atau yang kepala biaranya. Kepala biara ini, biksu ini mempunyai sebuah mangkok dari porselen yang sangat bagus. Tapi tidak hanya bagus, sangat berarti bagi dia karena dibuat oleh salah seorang anggota keluarganya yang memang seniman besar. Dan biasanya biksu ini kalau makan memakai mangkok ini. Jadi dia begitu sayang dengan mangkok itu. Suatu hari, ya namanya anak-anak itu, santri kecil-kecil itu kan, bermain sana sini, disuruh kerja ya kerja sambil bermain, disuruh bermain ya bermain banyak gitu kan. Nah, suatu saat diminta untuk mencuci piring-piring dan membersihkan rak-rak dan segala macam. Ada seorang santri kecil biksu, calon biksu itu, novis. Anak yang sangat pintar, beling, nakal, tetapi cerdas. Nah, suatu saat mengalami kecelakaan ketika dia sesudah mencuci piring-piring, mencuci mangkok milik biksu ini, ternyata tidak tahu kenapa nanggok mangkok ini pecah. Takutnya bukan main. Wah, ini masih habis ini, dimarahi oleh biksu penanggung jawab biara. Dia sembunyi dulu, mikir-mikir, aku harus bagaimana. Lalu dia mengumpulkan pecahan-pecahan mangkok itu, disusun seolah-olah mau ditempelkan lagi.
Lalu dengan tenang, suatu saat ketika kepala biara ini sedang santai, dia datang. Bante, saya punya pertanyaan, ada 2. Apa? Yang pertama, mengapa orang kok bisa mati? Dan kapan orang itu akan mati? Pertanyaan yang kedua. Lalu Bante itu dengan sangat lemah lembut, dengan sangat kebapaan menjawab, ya orang itu suatu saat akan mati. Karena memang tubuh kita itu ya nanti ya habis kekuatannya. Ada waktunya. Oh begitu. Baik. Bante, mangkok Bante sudah habis masa hidupnya. Ini saya kembalikan, pecah. Ya sudah, Bante tadi sudah ngomong gitu, bahwa semua itu ada waktunya, ya sudah selesai. Tidak bisa memarahi lagi. Ya sudah, kamu sana kamu pergi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hidup kita yang kadang-kadang susah macam-macam itu oke. Tetapi persis yang dikehendaki Yesus adalah mari kita tenang tetapi cerdik. Tenang tetapi cerdik. Apa? Menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan Yesus menghendaki sebagai murid-muridnya adalah kita menjadi orang yang setia kepada tanggung jawab kita yang diberikan Allah kepada kita. Entah sebagai ibu, entah sebagai bapak, entah sebagai guru, entah sebagai suami, entah sebagai istri, sebagai kakak, sebagai nenek, sebagai dokter, apapun profesi kita. Pertama adalah ini perutusan. Setia pada perutusan. Setia pada keluarga kita. Setia pada tanggung jawab kita. Entah jadi RT, entah jadi RW, entah jadi sekretaris apa di organisasi. Kita setia. Dan yang kedua yang akan membantu kita sebagai pengurus harta benda Allah, seluruh bumi ini, hidup kita ini, pakailah kecerdikan, akal sehat yang dikembangkan. Tuhan tidak menghendaki ketidakjujuran, tapi Tuhan menghendaki tanggung jawab, setia, jujur, dan cerdik. Amin.